saya sebut negatif ya, mungkin cara pandang yang kurang melihat kemampuan dirinya. Jadi kurang percaya dirinya masih ada gitu ya, menganggap dirinya itu memang dilahirkan sebagai followers, tidak mungkin menjadi leaders gitu misalnya, seperti itu masih ada pandangan-pandangan seperti itu. Kemudian yang kedua juga soal tidak percaya diri pada kapasitas dirinya karena mungkin salah satunya soal pendidikan formal yang rendah, informasi yang tidak banyak, dia merasa tidak banyak memiliki informasi dan selama ini memang selalu memiliki keterbatasan akses. Meskipun sebetulnya pendidikan formal itu penting, iya gitu, tetapi pendidikan yang non formal, informal, dan informasi-informasi yang diperoleh oleh perempuan itu juga satu hal yang penting. Itu adalah pengetahuan yang penting. Pengalaman-pengalaman perempuan itu juga merupakan pengetahuan yang penting dan bisa menjadi bekal perempuan sebagai pemimpin sebetulnya. Itu yang membuat kenapa sepertinya perempuan dalam konteks Indonesia misalnya ya merasa tidak pede, tidak percaya diri untuk melibatkan dirinya di dalam proses-proses sosial politik. Yang kedua, kalau kita bicara soal politik praktis, selain perempuan juga kelompok yang lain selalu memandang bahwa kegiatan-kegiatan politik praktis ini adalah kegiatan laki-laki, kegiatan yang maskulin, dan itu adalah kegiatan laki-laki dan bukan ranahnya perempuan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara soal politik, kita semua berpolitik gitu ya, personal is political. Di dalam rumah tangga juga kita berpolitik, tetapi kalau kita bicara soal politik praktis, kekuasaan publik, kekuasaan negara, sebetulnya bukan juga ranahnya laki-laki, ini adalah dunia kita semua gitu, ranah kita semua. Dan kalau disampaikan bahwa politik praktis itu wajahnya maskulin, justru menurut saya ini peluang bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa politik yang feminin juga ada gitu, juga bisa gitu. Politik yang maskulin itu yang seperti apa sih? Kalau misalnya itu diartikan yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, maka mari kita terutama kelompok perempuan menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan posisi publik dengan tidak menghalalkan segala cara, tetapi justru menggunakan cara-cara yang lebih ramah, yang lebih santun, yang lebih feminim, tidak menggunakan kekerasan dan seterusnya. Dalam pandangan saya seperti itu. Iya, karena kembali ke soal beban ganda atau bahkan multi beban gitu yang dialami oleh perempuan, kemudian kembali memberikan batasan-batasan perempuan untuk mengakses hal-hal yang terutama di luar rumahnya gitu ya, di ranah publik, itu kemudian memang bisa menghambat partisipasi perempuan di luar di ranah publik gitu ya. Tetapi pada kelompok-kelompok perempuan yang dapat mengakses hal-hal di ranah publik melalui